Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi di channel Diskusi Matematika 54. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai turunan trigonometri materi yang kedua, yaitu kita akan mencari turunan fungsi trigonometri yang sederhana. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan video-video pembelajaran matematika SMA yang lebih banyak lagi ya. Oke. Kita akan mulai teman-teman ya. Pertama kita akan membahas atau apa sih yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kita akan mencari beberapa fungsi ya, atau bagaimana caranya menurunkan fungsi trigonometri sederhana teman-teman. Ini dia. Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Nah, bagaimana cara menentukan atau cara mencari turunan dari fungsi-fungsi trigonometri ini? Kita akan bahas. Yang pertama adalah kita akan mencari terlebih dahulu turunan dari sin. Caranya adalah kita menggunakan definisi dari turunan yang sudah kita bahas di materi pertama tadi teman-teman. Jadi dengan menggunakan limit H menuju 0, fx plus H dikurang fx per H. Jadi nanti di sini kita akan buat limit H menuju 0. Ingat teman-teman, di sini yang jadi variabel adalah H-nya ya, bukan X-nya. Kan biasanya yang jadi variabel itu X-nya ya. Nah, sekarang H-nya yang jadi variabel. Fx plus H, karena kita punya fungsinya adalah sin X, maka fx plus H ini adalah sin X plus H gitu ya. Dikurangi dengan sin X per H. Oke. Dengan menggunakan rumus sin kurang sin ya. Nanti di sini kita akan mendapatkan limit H menuju 0. Jadikan 2 cos tambahin bagi 2 ya. Jadi 2x plus H per 2 dikalikan dengan sin dikurang lalu bagi 2. Jadinya adalah H per 2 ya. H per 2. Kan kalau dikurang x plus H dikurang x per 2, x-nya habis gitu ya. Tinggal H per 2 gitulah. Nah, ini diawan aja. Per H gitu. Ingat teman-teman, di sini yang jadi variabelnya adalah H, sehingga nanti di sini kita bisa main ya. Ini kita bisa main. Hasilnya adalah setengah gitu ya. Maka nanti di sini hasil akhirnya adalah limit H menuju 0 2 dikali cos 2x plus H per 2 gitu ya. Dikalikan dengan setengah, karena ini H-nya udah main dengan yang atas ini ya, jadi setengah. Ini kita coret, kemudian H-nya dimasukkan ke sini ya, berarti jadi cos 2x per 2 ya, maka hasilnya adalah cos x. Oh, berarti bisa disimpulkan teman-teman bahwa yang namanya sin x kalau diturunkan hasilnya adalah cos x. Nah, ini bisa hafalkan. Lalu bagaimana dengan Y sama dengan cos X? Turunannya apa sih? Kita lihat. Dengan menggunakan cara yang sama, nanti kita akan mendapatkan cos X plus H dikurangi dengan cos X dibagi dengan H ya. Oh ya, limitnya nanti ini kita tulis ya. Limit H menuju 0, cos dikurang cos berarti nanti akan menjadi min 2 sin dijumlahkan ya, jadi 2x plus H per 2 sin lagi dikurangi jadi H per 2 gitu ya, dibagi dengan H. Maka nanti sin yang di sini bisa main juga. Oke, jadi sama dengan setengah. Maka hasilnya nanti akan menjadi limit H menuju 0 min 2 sin 2x plus H per 2 kalikan dengan setengah. Ini habis ya. Oke, setelah habis H-nya langsung aja kita masukkan ke sin-nya. Jadinya adalah sin min ya. Ini lupa ada minnya. 2x per 2 atau boleh kita tulis sama dengan min sin x. Oh, berarti kita tahu nih. Ya, kalau ada misalkan cos x diturunkan, maka hasilnya adalah min sin x. Nah, ini juga disimpan. Gitu ya. Jadi turunan dari sin tadi apa? Sin turun jadi cos, cos turun jadi min
min sin. Oke, nanti kalau teman-teman semua ingin mengerjakan soal ini sebaiknya dihafal ya, keenam ini sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan ini harusnya dihafal gitu. Cuman di sini saya tunjukkan dulu bagaimana sih menemukan turunan-turunannya itu supaya nanti teman-teman bisa mencari turunan dari fungsi yang lebih kompleks lagi gitu kira-kira ya. Kemudian yang berikutnya kita akan menurunkan tangen. Nah, caranya adalah tangannya itu kita ubah menjadi sin per cos. Artinya nanti bentuknya menjadi U per V ya. Dimana kita tahu bahwa untuk menurunkan U per V ini yang kita gunakan adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Oke. Nah, kita gunakan rumus ini. Yuk kita mainkan. Berarti kalau kita bongkar dulu di sebelah sini, kita punya U-nya adalah sin X. Tadi kita udah tahu ya, sin X itu turunannya menjadi cos X. Kemudian kita punya V-nya itu adalah cos X. Kita juga tadi udah cari bahwa turunan dari cos X adalah min sin X ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini gitu. Maka nanti kita akan mendapatkan hasil Y aksennya itu sama dengan U aksen V. U aksen berarti cos X kali V. Cos X berarti boleh kita tulis jadi cos kuadrat X ya. Cos X kali cos X. Min V aksen U. V aksennya adalah min sin. U-nya adalah sin. Berarti kalau dikalikan jadi min sin kuadrat. Min sin kuadrat X. Min yang ini dari perkalian ini, min yang di depan ini dari rumus teman-teman ya. Jadi jangan salah. Oke, lalu dibagi dengan V kuadrat. V-nya itu adalah cos. Berarti cos kuadrat X. Gitu teman-teman ya. Nanti ini bisa disederhanakan. Jadinya adalah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, kita tahu bahwa cos kuadrat tambah sin kuadrat kan sama dengan 1 teman-teman ya. Berarti boleh kita tulis sama dengan 1 per cos kuadrat X. Dan kita tahu juga bahwa 1 per cos itu adalah sekan. Maka boleh kita tulis ini sama dengan sekan kuadrat X gitu. Oh, ternyata kita bisa menyimpulkan lagi teman-teman bahwa kalau tan X diturunkan hasilnya adalah sekan kuadrat X. Nah, ini dia. Gitu ya. Paham? Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau bingung boleh tulis aja di kolom komentar ya. Kita ramaikan kolom komentarnya. Insya Allah saya jawab. Lanjut. Kita masuk ke turunan yang berikutnya yaitu kotangan dengan cara yang sama gitu ya. Kita punya, cuman sekarang dibalik ya, kotangan itu kan cos per sin. Jadi yang sebagai U-nya itu adalah si cosnya gitu. Kita bongkar dulu, bongkar manual. U-nya adalah cos X, berarti nanti U aksennya adalah min sin ya. Min sin. Kemudian V-nya adalah sin X, berarti nanti V aksennya adalah cos X, turunan dari sinnya gitu ya. Lalu kalau kita rangkai semuanya, nanti akan menjadi Y aksen sama dengan U aksen V. U aksen V berarti min sin kuadrat X dikurangi V aksen U. V aksen kali U berarti cos kuadrat ya. Cos kuadrat X per V kuadrat berarti jadinya adalah sin kuadrat X. Oh ya, rumusnya dulu ya, takut lupa. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Oke, nah ini ditulis lagi biar hafal gitu ya. Lanjut, kita mainkan nih. Nah ini min sama-sama min bisa keluar ya teman-teman. Jadi min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Berarti sama dengan min 1 per sin kuadrat X. Dan kita tahu teman-teman bahwa 1 per sin itu kan sama dengan sekan ya. Sama dengan sekan. Sama dengan kosekan. Berarti kalau 1 per sin kuadrat berarti sama dengan min kosekan kuadrat X. Nah dari sini bisa kita simpulkan juga bahwa yang namanya kotangan X ketika dia turun akan berubah menjadi min kosekan kuadrat X. Nah gitu teman-teman, itu dia ya.
Oke, lanjut. Sekarang gimana kalau secant? Nah, secant ini bisa kita ubah jadi 1/cos teman-teman ya. Ini juga bisa nanti berubah jadi, kita ubah bentuknya menjadi U/V biar kita mudah menurunkannya. Sebenarnya teman-teman tidak hanya ini saja gitu ya cara menurunkan, bisa nanti menggunakan limit yang tadi untuk menurunkan sinus. Bisa juga dengan aturan rantai atau cara apapun lah. Nanti silakan teman-teman semua explore sendiri gitu ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan ini. Jadi saya hanya memberikan salah satunya saja ya. Oke, sekarang kita mainkan. U-nya di sini itu adalah 1, maka U aksennya sama dengan 0. Betul ya? Kemudian V-nya adalah cos X, maka V aksennya adalah min sin X. Nah, sekarang kita rangkai. Berarti Y aksen itu sama dengan U aksen kali V, berarti 0 gitu ya. Min V aksen kali U, berarti min dalam kurung min sin X per V kuadrat, berarti cos X di sini. Berarti sama dengan ini min ketemu min, ini cos kuadrat ya. Min ketemu min jadi sin X per cos kuadrat X. Nah, sebenarnya udah sampai sini udah cukup gitu ya. Cuman boleh kita bongkar lagi. Sin X per cos kuadrat X boleh kita tulis jadi sin X. Jangan, biar enak kita tulis gini, 1/cos X dikalikan dengan sin X per cos X. Kan cos X-nya ada 2 ya, sin X-nya cuma 1 gitu. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah secant X, kemudian ini adalah tangen X. Itu dia hasilnya. Jadi ternyata bisa kita tulis juga bahwa yang namanya secant X ini kalau diturunkan akan menjadi secant X kali tangen X. Nah, ini dia teman-teman. Oke, itu turunan dari secant. Kita lanjut yang terakhir ya, yaitu cosecant dengan cara yang sama. Boleh kita langsung aja ya. Berarti Y aksennya sama dengan U aksen kali V, berarti 0. Kemudian dikurang V aksen kali U, V aksennya berarti jadi cos X teman-teman ya. Dibagi dengan V kuadrat, berarti sin kuadrat X. Berarti ini jadi min 1 per sin X dikalikan cos X per sin X. Jadi nanti mirip-mirip dengan tadi yang secant ya. Nah, di sini kita tahu bahwa yang namanya 1 per sin itu adalah min cosecant X, nih min 1 per sin ya. Kemudian cos per sin ini adalah kotangen X. Ini juga bisa dicatat sama teman-teman semua bahwa cosecant X kalau diturunkan nanti hasilnya adalah min cosecant X kali kotangen X. Itu dia teman-teman. Jadi sudah kita turunkan semuanya, ada 6 berarti total ya. Sin turunan jadi cos, cos turun jadi min sin, tangen turun jadi secant kuadrat, kotangen turun jadi min cosecant kuadrat, secant turun jadi secant tangen, cosecant turun jadi min cosecant kotangen. Itu harus dihafalkan. Oke, biar lebih mudah. Kalau lupa gimana? Ya bikin lagi aja sendiri gitu. Tapi kan nggak mungkin dong mau ngerjain soal bikin kayak gini kan. Lama banget. Jadi mending dihafal. Oke, nah sekarang bagaimana caranya untuk menurunkan fungsi yang lebih kompleks seperti ini? Y sama dengan sin 3x kuadrat plus 2. Nah, di sini nanti kita akan gunakan aturan rantai, teman-teman. Gimana caranya? Kita perhatikan sama-sama. Pertama, di sini kita punya ada sin, teman-teman ya. Kemudian di dalam sin ada sebuah fungsi. Gitu ya, ada sebuah fungsi. Jadi ibaratnya sinnya ini adalah fx-nya, yang di luarnya ini fx-nya, di dalamnya ini adalah gx-nya. Jadi langkah pertama adalah ketika kita menemukan seperti ini, turunannya kita turunkan dulu fx-nya. Berarti sin-nya turunkan tanpa mengubah, tanpa menurunkan apa yang ada di dalamnya. Gitu ya. Jadi boleh kita tulis sin ini kan turunannya cos, teman-teman. Berarti boleh kita tulis cos dalam kurung 3x kuadrat plus 2. Itu yang pertama. Jadi kita turunkan trigonometrinya saja. Tapi dalamnya tetap gitu ya. Kemudian setelah ini selesai, baru dikalikan dengan turunan dari gx-nya atau turunan dari si fungsi yang ada di dalamnya tadi. Berapa kalau diturunkan? Jadi 6x. Gitu ya. Maka boleh kita rangkai, jadinya adalah 6x dikali cos
3x kuadrat plus 2. Jadi gitu cara menurunkannya teman-teman. Jadi pertama trigononya dulu turunin, tapi dalamnya tetap, baru dikalikan dengan apa yang ada di dalamnya itu diturunin lagi gitu ya. Lanjut. Nah sekarang y sama dengan x tan kuadrat x. Teman-teman di sini kita nggak bisa langsung ya, di sini ada bentuk perkalian. Nah ini dia, jadi x dikali tangen kuadrat x, maka kita harus menggunakan u kali v ya, prinsip u kali v. Ini u dikalikan dengan v, yaitu nanti akan menjadi u aksen v ditambah v aksen u. Nah yang jadi pertanyaan adalah mencari v aksennya gimana? Berarti kita harus menurunkan tan kuadrat dong, betul ya? Yuk kita bongkar dulu di sini. Berarti kalau kita tulis u-nya itu sama dengan x, maka u aksennya sama dengan 1 ya. Kemudian v-nya adalah tan kuadrat x, maka v aksennya adalah, perhatikan, ini dengan menggunakan aturan rantai lagi teman-teman. Perhatikan ada pangkatnya. Berarti pertama turunkan dulu pangkatnya. Jadinya adalah 2 dikali tan x pangkat 1 gitu ya. Seperti aturan rantai di video yang pertama, silakan teman-teman semua dicek lagi video pertama ya. Baru dikalikan dengan turunan dari apa yang ada di dalam pangkatnya itu gitu, yaitu si tangannya. Berarti sama dengan 2 dikali tangan x dikali turunan dari tangannya, yaitu sekan kuadrat x. Nah gitu ya, itu untuk v aksennya. Berarti kalau kita rangkai nanti semuanya totalnya ya, y aksennya sama dengan u aksen v, u aksen kali v berarti 1 dikali tan kuadrat x, berarti tan kuadrat x ditambah v aksennya itu yang ini ya, yang kita pakai yang bawah aja, v aksen kali u, berarti jadi 2x dikali tan x dikali sekan kuadrat x. Nah gini dia turunannya teman-teman. Oke, itu jadi harus hati-hati ketika melihat bentuk soal gitu ya, apakah ini dengan menggunakan aturan rantai atau ada perkalian, jangan sampai terjebak. Oke, lanjut. Nah sekarang gimana nih, ada pangkat, ada sin, ada fungsi dalam trigonometri gitu. Nah jadi yang paling luar kan pangkatnya dulu teman-teman ya. Jadi pertama pangkatnya dulu, ini yang paling luar. Kemudian di dalam pangkat itu ada trigonometri, yaitu sinnya ya, atau trigononya. Kemudian di dalam sin itu ada fungsinya, yaitu yang 2x plus 1-nya itu gitu ya, atau fungsi dalam trigono. Jadi pertama kita turunkan dulu pangkatnya teman-teman, yang paling luar kita turunkan tanpa mengubah trigononya, tanpa mengubah fungsi dalam trigononya. Artinya di sini kita gunakan juga aturan rantai ya. Berarti nanti y aksennya sama dengan kita turunkan pangkatnya teman-teman ya. Berarti kalau pangkat diturunkan 3 sin pangkat 2, 2x plus 1. Perhatikan yang berubah hanya pangkatnya aja teman-teman. Sinnya tetap, 2x plus 1-nya tetap ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita kalikan dengan turunan apa tadi? Pangkatnya sudah, berarti tinggal sinnya sekarang. Sin ketika turun berarti nanti berubah menjadi cos, tapi tanpa mengubah apa yang ada di dalamnya, yaitu 2x plus 1-nya tetap gitu ya. Yang kedua trigononya. Kemudian yang ketiga dikalikan dengan turunan dari fungsi yang ada di dalam trigononya itu, yaitu 2x plus 1 diturunkan jadi 2 gitu ya. Nah jadi berarti di sini boleh kita tulis ini adalah pangkatnya, pangkat, ini adalah trigononya turun ya, trigono turun. Kemudian ini adalah fungsi dalam trigononya. Ini pangkat turun, ini turun juga gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman skema aturan rantai di turunan berpangkat dari trigonometri ya. Ini kalau diselesaikan gimana? Gampang aja, langsung aja kita tulis di sini adalah y aksennya sama dengan 2-nya kita kalikan ke depan ya. Kalikan ke sini. Jadi 6 sin kuadrat 2x plus 1 dikalikan cos 2x plus 1. Ingat ya teman-teman, ini 2 ini biasanya ada yang sering salah mengalikannya ke sini gitu. Ini salah, nggak boleh. Jadi nggak boleh mengganggu gugat apa yang ada di dalam trigonometrinya itu sendiri ya, kecuali dengan cara-cara yang benar.
Oke. Nah, kemudian ini soal terakhir, secant X per 1 min X. Ini buat latihan teman-teman semua, silahkan dicoba bagaimana cara menentukan turunannya. Yang penasaran nanti boleh dilihat pembahasannya di Instagram Diskusi Matematika 54. Oke, itu aja tentang turunan trigonometri sederhana ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa lebih memahamkan teman-teman semua di turunan trigonometri. Karena turunan trigonometri ini adalah sebagai modal teman-teman semua kalau nanti teman-teman semua mudah-mudahan gitu ya masuk ke Fakultas Teknik dan belajar kalkulus nanti di sana. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.